Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Fauzi. Saya dari K4. Nomor induk mahasiswa 41821128. Di sini saya akan membacakan soal-soal dari UTS UTS mata kuliah agama Islam. Dosen pengampunya Haji Yudi Irfan Daniel. Dari nomor pertama dulu, mengapa manusia mesti beragama? Karena sebagai pegangan hidup di dunia maupun pegangan hidup juga di akhirat, sudah barang tentu agar semua itu dapat dicapai, maka ia harus dapat menjaga keseimbangan antara dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani itu agama. Jadi di kebutuhan rohani itu mengandung dua dimensi, yaitu vertikal yang di dalamnya hubungan manusia dengan pencipta, dan hubungan horizontal, hubungan manusia dengan sesama makhluk Tuhan lainnya, yaitu makhluk hidup. Yang soal nomor 2, bagaimana cara mengenal Allah dan Rasul-Rasulnya, sertakan dalil nakli dan dalil aklinya. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah dengan terlebih dahulu kita mengenal keberadaannya gitu, dengan cara beriman kepadanya. Untuk adapun dalil nakli mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu sangat jauh tersesat. Untuk dalil aklinya, mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana alam semesta berjalan dengan teratur, di mana siang berganti dengan malam, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Alam semesta yang berjalan harmonis dan sebagainya adalah dalil akil. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya keberadaan Allah sebagai Sang Holik lewat alam semesta, lawan penciptanya dan sekeliling kita. Yang nomor 3-nya, kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Nabi adalah seorang pembawa kabar gembira, dan Rasul adalah seorang utusan Allah yang membawa risalah untuk umatnya, sedangkan Nabi melanjutkannya risalah yang telah ada pada Rasul sebelumnya. Alasan Allah mengutus Nabi dan Rasul tidak lain yaitu agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, agar manusia mengenal penciptanya, serta agar manusia menjalankan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Soal keempat, jelaskan perbedaan antara malaikat, jin, dan setan, dan juga bagaimana cara agar supaya dijauhkan dari godaan setan. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya, sementara jin itu dan iblis diambil tuh dari api yang menyala. Semua malaikat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan semua iblis sudah tentu tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jin, sebagainya ada yang taat dan sebagainya juga ada yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cara dijauhkan dari godaan-godaan setan dan jin dengan cara berbekal ilmu agama, bersikir, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ibadah, pokoknya menjauhi maksiat lah intinya mah. Untuk soal yang nomor 5, bagaimana peran agama dalam menghadapi wabah COVID-19 saat ini? Peran agama dalam menghadapi wabah COVID-19 sangat berperan penting sekali, karena dalam Islam kita diajarkan untuk berikhtiar dan bertawakal serta berdoa kepada Allah, memohon perlindungan agar dijauhkan segala macam musibah yang menimpa. Kita diajarkan untuk melakukan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, supaya memutus rantai COVID-19. Di sini tuh tokoh agama sangat penting untuk menghimbau seluruh jamaahnya
para jamaah di masjid atau dimanapun itu agar mengikuti arahan para ahli kesehatan dan pemerintahan agar wabah ini tuh cepat selesai. Cukup di sini saya membacakan materi ujian tengah semester. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.